Hai semuanya, balik lagi di pikapika.id channel sama aku Thea. Dan minggu ini kita bakal bahas sedikit dan product recommendation mengenai masalah purging dan breakout. Nah, purging dan breakout ini seringkali gitu disalahpahami, mana yang purging, mana yang breakout, sering ketuker-tuker, salah diagnosis, akhirnya penanganannya juga salah. Sebelumnya aku sudah pernah bahas mengenai purging dan breakout ketika aku masih di corner Q&A. Kalian bisa cek videonya di sini. Di situ aku lumayan thorough gitu, lumayan jelas dan sistematis. Mungkin kalian bisa nonton. Tapi sebelumnya aku mau jelasin sedikit aja apa itu purging dan breakout in general. Jadi purging itu adalah reaksi kulit ketika dia mencoba untuk mentoleransi bahan aktif baru, terutama yang sifatnya desquamatif atau membantu proses regenerasi sel seperti AHA, BHA, retinoid, pokoknya golongan eksfoliant, benzoyl peroxide, sulfur, dan vitamin C. Nah, purging itu biasanya jerawatnya itu berupa nodul gitu atau jerawat yang mendem yang di dalam kulit sebelum dia keluar untuk beberapa waktu kemudian. Nah, purging itu dia berlangsung sekitar 2 hingga 8 mingguan. Terus kalau breakout itu sama-sama jerawat sih munculnya, cuman dia penyebabnya adalah ketika kulit kita menunjukkan reaksi tidak mentolerir bahan-bahan tertentu seperti parfum, fragrance, alkohol, silikon, dimetikon, dan bahan-bahan lain. Itu dia punya potensi yang sama untuk menimbulkan breakout. Nah, kalau si purging itu 2 hingga 8 minggu, kalau si breakout ini dia kayak 3 hingga 6 minggu gitu, tergantung kalian frekuensi pemakaian si bahan penyebab breakout ini tadi. Terus sebelum aku kasih rekomendasi produk yang udah ada di depan ini, aku mau jelasin bahwa ketika purging dan breakout itu terjadi, yang kita perhatiin itu sebenarnya harus tetap menghidrasi dan menjaga level kelembapan kulit, karena itu seenggaknya meskipun nggak membantu memulihkan secara sepenuhnya, dia tuh bikin efeknya tuh reda gitu, kayak less painful, redness-nya juga reda dan kalem deh pokoknya. Kita langsung aja ke produk recommendation-nya. Di sini ada toner yang pertama dari Pyongkangyo Essence Toner. Buat kalian beauty junkies atau udah pernah mantengin page kita sejak lama, kayaknya udah sering ya tahu bahwa Pyongkangyo Essence Toner ini banyak di-mention di product recommendation atau video-video dan konten kita yang lain. Karena emang bagus banget, dia si Pyongkangyo Essence Toner ini nggak mengandung bahan aktif yang aneh-aneh gitu. Maksudnya nggak intensitasnya nggak kenceng kayak vitamin C atau AHA, BHA gitu. Dia fungsinya cuman hydrating dan moisturizing. Dia ini Pyongkangyo Essence Toner mengandung 91,3 milk fat root extract, di mana dia itu fungsinya adalah untuk anti-inflammatory dan deep hydration. Selain milk fat root extract ini, dia juga mengandung beberapa plant extract lain. Kayaknya itu khasnya Pyongkangyo gitu, karena dia emang klinik herbal terkemuka di Korea. Jadi ingredientsnya nggak ada yang aneh-aneh, diformulasikan untuk kulit sensitif. Jadi ini bagus untuk menjaga hidrasi kulit kalian ketika lagi inflamed gitu, ketika lagi mengalami purging atau breakout. Terus berikutnya di sini kita ada salah satu produk yang hype banget beberapa tahun terakhir, yaitu Skin Angel Madagascar Centella Ampio. Seperti yang kalian ketahui, ini di review banyak banget sama entah itu beauty junkies atau beauty influencer ya. Karena emang sebagus itu, apalagi buat kalian yang kulitnya sensitif dan sedang terinflamasi. Kandungannya udah jelas banget, Madagascar Centella asiatica. Dia kandungannya 100% Centella asiatica extract. Dan formulasinya itu kayak 100% itu consist of macam-macam turunan Centella asiatica, yaitu asiaticoside, madecoside, dan madecassid. Kayak macam-macam gitu dengan presentasi tertentu yang membentuk si 100% itu tadi. Selain itu bahannya nggak ada aneh-aneh, paling ya solvent aja. Dan ini bagus banget, bisa kalian apply di area-area tertentu yang terinflamasi, misal kayak di sini doang atau di jidat doang gitu, atau di seluruhnya, karena emang calming banget, nggak bakal menimbulkan reaksi buruk, not likely to at least gitu. Setelah pakai ini, kalian bisa pakai serum atau essence terserah kalian.
Terus to seal the deal, setelah 2 produk itu tadi, kalian bisa pakai moisturizer buat nutup semuanya biar nggak menguap. Di sini aku ada Pyunkang Yul Nutrition Cream, masih satu series kayaknya sama si Pyunkang Essence Toner, bisa dilihat dari packagingnya dan desainnya yang biru dan putih. Di sini juga kandungannya nggak ada yang aneh-aneh, cuman moisturizing aja. Dia termasuk oklusif ya menurut aku dari bahan-bahannya. Dia mengandung sodium hyaluronate, shea butter, dan Astragalus membranus extract. Nah, shea butter itu sudah lama menjadi moisturizing agent, natural moisturizing agent gitu, yang fungsinya adalah untuk menyegel gitu, kayak moisturizing agent yang udah dipakai sebelumnya tuh disegel sama si shea butter ini gitu. Dia teksturnya cukup thick untuk krim karena emang rich banget, ingredientsnya banyak ekstrak-ekstrak tumbuhan lain yang dipakai. Terus ada sodium hyaluronate-nya juga terutama. Dia menjaga hidrasi level banget. Terus Astragalus membranus extract ini merupakan anti-inflammatory agent gitu. Jadi pasti kalem banget setelah pakai ini. Dia dalamnya bentuknya jar, terus ada spatulanya, kalian bisa pakai scoop sedikit terus diratain and you're good to go. Seperti itu. Yang terakhir nih, little extra. Ini ada sheet mask, tapi ini emang bagus banget. Mediheal Mayans Pro Jelly Sheet Mask. Seperti yang kalian ketahui, Mediheal adalah salah satu brand sheet mask yang emang ternama banget, udah terbukti banget. Dia spesialisnya sheet mask ya kalau aku bilang. Si Mayans Pro Jelly ini meng-highlight kandungan Pro Jelly, of course. Ada kandungan propolisnya juga. Somehow aku tuh wishing kalau Mediheal tuh ngeluarin essence sendiri dari essence sheet masknya mereka, karena emang ingredients yang dipakai tuh bagus gitu, padahal cuman sheet mask. Dia mengandung niacinamide, propolis, honey extract, adenosine, sodium hyaluronate, dan witch hazel. Seperti yang kita ketahui, witch hazel itu bagus banget untuk antimikrobial. Terus si adenosine itu juga bagus untuk skin restoring agent, di mana dia membantu mengembalikan jaringan sel kulit yang rusak. Jadi ketika kita mengalami breakout atau purging, di situ kan muncul jerawat ya, apalagi breakout cenderung menyebar gitu jerawatnya, dan jaringan itu beresiko untuk rusak, sangat rentan gitu terjadi kerusakan. Ketika kita menjaga hidrasi dan moisture level secara baik gitu, sel-sel kulit tuh bisa terjaga gitu loh, bisa terstimulasi kayak melakukan regenerasi, kayak kolagennya harus diproduksi lagi, sel-sel kulit kita bisa diproduksi lagi, wound healingnya jadi cepet ketika kita kulitnya moisturize dengan baik. Ini dia sheetnya juga bagus banget, bamboo sheet, dia halus, terus fit di muka, terutama muka aku jarang ketemu sheet mask yang cocok. Terus propolisnya itu untuk anti-inflammatory, antimikrobial, serta antibakterial. Jadi ini harus banget sih kayak menjadi pertolongan pertama. Mungkin kalian nggak sempat untuk melakukan step-step yang sebelumnya yang berbanyak-banyak ini, kalian bisa pakai ini untuk pertolongan pertama and you're good to go. Seperti itu. Nah itu tadi beberapa produk recommendation dari aku, semoga bisa menjadi referensi. Mungkin kalian pernah coba yang mana atau pengen coba yang mana, bisa share di komen di bawah. Jangan lupa cek page kita di Instagram dan website untuk cek produk-produk, serta kita juga rutin ngasih info dan tips seputar skincare and beauty di Instagram pikapika.idd. Jangan lupa subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.